menyakitkan bagi pendengar, bagi wilayah negara yang mengalami. Tetapi Yahweh itu punya tujuan itu membangun sejengkal tanah, manusia di sana dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Mungkin itu menjadi petir bagi kita di siang hari. Tetapi kalau kita dalami maknanya bahwa kerajaan Allah itu untuk siapa? Untuk manusia yang ada di setiap jengkal tanah dan makhluk ciptaannya di bumi. Hampir beribu tahun manusia mengembangkan apa yang dikatakan dengan sistem pemerintahan atau sistem kerajaan. Tetapi di akhir zaman, titik fokusnya bukan jumlah, tapi bagaimana semua potensi alam, kekuatan Roh Kudus dan malaikat menyentuh sejengkal tanah dan manusia di sana dengan adil dan maksimal. Maka kita tidak berbicara jumlah kabupaten berdasarkan jumlah penduduk, tapi kita akan berbicara tentang keseimbangan alam dan keadilan. Kita bicara pengelolaan alam, dan di sana ada manusia, ada flora dan fauna. Berarti menjadi patokan misalnya Pulau Sumatera. Lampung berapa provinsi? Sumatera Selatan. Nah, ini jadi patokan. Dan kabupatennya berapa? Luas wilayah itu menentukan kabupaten. Selesai. Berbanding terbalik dengan apa yang ada di Pulau Jawa yang kamu buat berdasarkan penduduk. Maka jangan heran kalau banyak kabupaten kota yang akan dihapus di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan juga di Lampung ini. Contohnya kota Bandar Lampung, kota Madya Metro, kota Madya Bringsewu tiada berguna bagi Yahweh, karena itu hanya pemborosan uang dan sistem yang tidak bisa merawat masyarakat. Pemerintahan ke depan adalah pemerintahan desa, bukan kabupaten dan bukan provinsi. Pemerintahan desa yang dikendalikan oleh orang-orang profesional dan punya gaji yang sama dengan bupati. Dia sebagai camat, sebagai kepala desa. Kenapa tidak? Ingat ya, kita bukan mengembangkan 100 bupati, tapi 1.000.000 bupati yang duduk di desa-desa. 1.000.000 kolonel, 1.000.000 jenderal yang duduk di desa-desa. Itulah akhir zaman. Jadi kalaupun mereka di Jakarta atau di desa, gajinya sama jenderal itu, sama gajinya bupati. Apa pernah kau pikirkan itu? Presiden gajinya berapa? Misalnya 10 juta. Maka bupati, gubernur bawahnya 8 juta. Bupati berapa? 6 juta. Camat 4 juta. Lurah 2 juta. Ini nanti akan diberikan reward. Nanti bisa yang di desa itu, yang 2 juta itu jadi 4 juta. Karena dia bekerja menggunakan dana yang besar, anggaran itu di desa, yang langsung diberikan oleh pemerintah Yahweh kerajaan kepada desa-desa itu. Banyak kegiatan di sana. Nah, setiap kegiatan itu ada pembinaan, ada pos-pos yang bisa menghasilkan pekerjaan dan reward bagi pelaku-pelaku pemerintah dan masyarakat yang berada di dunia pekerjaan itu. Yang kedua misalnya PU, perawatan jalan setiap hari. Ya berarti mereka punya transport, ada makan siang,
Ada kebutuhan-kebutuhan operasional selain gaji. Maka bisa gaji seorang pelaksana tenis PU lebih besar dari gaji gubernur, bahkan presiden. Ini yang akan kita lakukan di hari kiamat, yang menyebabkan kamu berdebat pasti menolak dan kami tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Karena bagi Yesus ini gaji 10 juta nggak apa-apa. Kalau lurahnya itu 8 juta, dia bisa dapat 10 juta, itu baru setia, itu baru hebat. Karena dia bekerja, kita cuma perintah doang. Ya, ingat ini. Yesus akan lakukan ini di Indonesia dan di dunia. Mulai sekarang kamu mikir, kencangkan ikat pinggang. Yang bertentangan, buat keberatan kepada tim. Kenapa? Apa solusinya? Dalam waktu dekat, menengah dan jangka panjang. Yahweh Yeshua Mashiach. Amin.